Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari. Di video ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian kompetensi kebidanan yang sering keluar di ujian kompetensi dengan tema kesehatan reproduksi remaja. Sebelum lanjut ke soal kasus dan juga pembahasannya, silahkan untuk sahabat pintar subscribe ke channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan pastinya akan lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Semakin sering sahabat membaca soal-soal kasus ujian kompetensi, baik itu dari buku maupun dari video tutorial, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk bisa lulus di ujian kompetensi. Bagi sahabat yang kurang paham dengan pembahasan di sini, sahabat dapat menulis di kolom komentar agar sahabat dapat belajar untuk bisa kompeten bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan untuk soal kasus kesehatan reproduksi remaja berikut ini. Soal yang pertama, seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat rencana penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di SMP wilayah binaannya. Dalam survei didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP menyebutkan sekitar 20% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang harus menjadi prioritas untuk kasus tersebut? A. Personal hygiene. B. Pola istirahat. C. Kebutuhan nutrisi. D. Kebutuhan olahraga. Dan E. Kesehatan reproduksi. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu kebutuhan nutrisi. Karena anemia adalah di mana kondisi tubuh kekurangan darah atau Hb-nya kurang dari normal, dan hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan nutrisi atau kekurangan zat besi dan asam folat. Jadi untuk prioritas utama yang harus diberikan yaitu tentang kebutuhan nutrisi agar siswi SMP di SMP wilayah binaan ini tidak terjadi anemia. Soal yang kedua, remaja umurnya 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haidnya banyak dan sering. Hasil anamnesa, siklus haidnya teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 100/60, nadinya 84 kali per menit, suhu 36,5. Abdomen tidak ada massa dan keluar darah dari kemaluan. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Menorrhagia. B. Metrorrhagia. C. Polymenor. D. Hipermenorrhea. E. Menometrorrhagia. Soal nomor 2 ini sudah dijelaskan bahwa kasusnya adalah kasus haid yang banyak dan sering. Hal ini sudah terjadi selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Jadi sudah teratur, ini siklusnya teratur sejak 2 bulan terakhir. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yaitu polymenorrhea. Di mana polymenorrhea adalah siklus yang pendek dan kurang dari 21 hari. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal kasus yang kedua adalah C, polymenorrhea. Soal yang ketiga, remaja perempuan usianya 16 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis didapatkan sakit di daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/70,
nadinya 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan pernafasannya 24 kali per menit. Tinggi badan 146 cm, berat badannya 50 kg. Palpasi abdomen tidak ada massa, dan inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan serta menonjol keluar. Pertanyaannya yaitu, diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Himen imperforata, B. Amenorrhoea, C. Aplasia vagina, D. Atresia vagina, E. Hematometra. Jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Himen imperforata. Himen imperforata ini adalah suatu kondisi himen tidak ada lubang sama sekali, sehingga darah haid yang seharusnya keluar terkumpul dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiruan serta menonjol. Kondisi ini juga sering disebut sebagai hematokolpus, dan bila dibiarkan maka uterus juga bisa terisi dengan darah haid dan juga membesar sehingga bisa disebut dengan hematometra. Jadi diagnosis di mana himen tidak ada lubangnya ini disebut sebagai himen imperforata. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus yang nomor 3 adalah A. Himen imperforata. Selanjutnya soal yang keempat. Seorang remaja usianya 17 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan haid sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 4-5 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tinggi badannya 149 cm, berat badan 52 kg, tekanan darah 110/70, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Palpasi tidak ada benjolan pada payudara, abdomen juga tidak ada massa. Diagnosis apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Amenorrhoea, B. Hipermenorrhoea, C. Hipomenorrhoea, D. Oligomenorrhoea, E. Polymenorrhoea. Jawaban nomor 4 ini yang paling tepat adalah B. Hipermenorrhoea. Di mana hipermenorrhoea di sini adalah keluhannya haidnya sudah lebih dari 10 hari. Indikator haid normal itu adalah 2-7 hari, tapi di sini pasiennya sudah mengeluh bahwa haidnya sudah lebih dari 10 hari. Frekuensi ganti pembalut yang normal adalah 2-3 kali per hari. Di sini 4-5 kali per hari. Sementara hipermenorrhoea itu adalah lama haid yang lebih dari 7 hari. Di sini juga sudah dijelaskan haidnya lebih dari 10 hari. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 2 adalah B. Hipermenorrhoea. Soal yang terakhir. Seorang remaja perempuan umurnya 14 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesa, sakit di daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadinya 86 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tinggi badan 146 cm, berat badannya 49 kg. Pembesaran payudaranya normal, palpasi abdomen tidak ada massa, inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, tindakan apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Insisi himen, B. Konseling gizi, C. Kolaborasi dengan dokter SPOG, D. Edukasi personal hygiene, E. Pemberian suplemen tambah darah. Jadi soal yang kelima ini
berarti pasiennya mengalami himen imperforata seperti soal kasus sebelumnya, di mana pasiennya tidak mempunyai himen atau selaput darah atau tidak ada himen atau selaput darah. Pertanyaannya yaitu tindakan apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Jawaban yang paling tepat dari pilihan jawaban ini, yang paling tepat kolaborasi dengan dokter SPOG. Karena di sini untuk penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjut seperti USG abdomen, dan juga setelah didiagnosis atau diagnosis ditegakkan, maka diperlukan tindakan untuk pembedahan, dan tindakan pembedahan ini bukan wewenang bidan, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah C, kolaborasi dengan dokter SPOG, karena di sini adalah kasus himen imperforata. Pasiennya belum pernah mengalami haid, umurnya 14 tahun. Pada saat diperiksa di sini palpasi abdomen tidak ada massa, tapi inspeksi pulpanya, vagina tidak tampak lubang, dan himennya berwarna kebiru-biruan serta menonjol keluar. Jadi untuk tindakan apakah yang tepat, yaitu kolaborasi dengan dokter SPOG. Sekian dulu pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi kesehatan reproduksi remaja. Semoga bermanfaat dan dapat menambah manfaat bagi sahabat-sahabat pintar semuanya. Silahkan untuk subscribe dan share channel ini agar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak pula sahabat-sahabat yang bisa mendapatkan manfaat serta informasi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses